kita akan membacakan pernyataan sikap kami. Rakyat Papua melawan rasisme. Sejak jatuhnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1998, Indonesia telah memasuki sebuah masa reformasi. Masa di mana kebebasan mulai diakui. Sejarah panjangnya ketidakadilan dan pelanggaran HAM lakukan oleh militer Indonesia di Aceh dan Papua yang menimbulkan keinginan memisahkan diri yang berujung pada pemberian otonomi khusus bagi kedua wilayah tersebut. Masa reformasi 1998 membuka pintu bagi pengakuan terhadap HAM, termasuk juga kemerdekaan berpendapat dan berkumpul. Pemerintah telah membatalkan undang-undang yang digunakan untuk membungkam kritik dan juga menghapuskan larangan-larangan yang telah mengkungkung kebebasan media massa. Negara Kesatuan Kolonial Indonesia NKRI memberi jaminan bagi kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang mengakui hak untuk berkumpul dengan damai. Lahirnya reformasi ini juga kemudian memunculkan berbagai gerakan dan organisasi di tanah Papua maupun di luar Papua yang menentang kedudukan kolonial serta menguatkan kembali tuntutan untuk merdeka sebagai bangsa yang telah merdeka. Menanggapi tuntutan ini, negara justru menggunakan pendekatan pengamanan dan militeristik, terhitung dari pelanggaran HAM Barat Wamena. Berdarah sampai hari ini, operasi militer terus saja menciptakan kematian di atas kematian. Selain pendekatan militeristik, negara juga menggunakan pendekatan hukum yang represif untuk membungkam gerakan perlawanan rakyat di Papua. Salah bentuk pembungkam tersebut adalah kriminalisasi terhadap aktivis Victor Yeymo, juru bicara internasional KNPB dan juga juru bicara internasional PRP. Victor Yeymo tidak melakukan tindakan yang membuat dirinya pantas untuk dipenjara. Pengertian makar adalah melakukan penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden, dan Victor Yeymo tidak melakukan penyerangan terhadap Jokowi. Victor Yeymo dan KNPB bukan penanggung jawab aksi rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019. Di Jayapura, Victor Yeymo hadir memberikan orasi atas permintaan rakyat. Victor Yeymo tidak pernah menyuruhkan massa melakukan tindakan anarkis, maka pasal penghasutan tidak bisa diberikan pada Victor Yeymo, karena tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan atas permintaan Victor Yeymo. Dalam hal ini, keempat, pasal yang menjerat Victor Yeymo berikut telah gagal. Upaya penangkapan terhadap Victor adalah upaya kriminalisasi aktivis-aktivis di Papua yang telah dipeta oleh negara sebagai aktor-aktor dalam organisasi
gerakan perlawanan di Papua. Pasal makar dan penghasutan merupakan senjata penjaya untuk membungkam pejuang pro demonstrasi dan pembungkaman terhadap pejuang rakyat Papua dan melawan rasisme di Papua. Rakyat Papua yang merasa harkat martabat dan harga diri direndahkan dengan ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 16 Agustus 2019 justru diskriminasi, ditangkap, dijadikan buronan dan ditembak negara ketika tidak pernah mempertanggungjawabkan pembunuhan dan penangkapan di luar hukum. Negara justru semakin masif melakukan serangan teror dan operasi militer di Papua. Victor Yemo sudah menjalani 33 kali proses persidangan. Dari 5 orang saksi fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tidak ada aksi yang bisa memberatkan posisi Victor, bahwa tidak ada saksi yang mampu membuktikan tudingan makar dan penghasutan terhadap Victor dalam aksi tanggal 19 Agustus 2019. Sementara dari 4 aksi ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum yang tergabung dalam koalisi pembela hukum dan HAM Papua telah memberikan kesaksian menjelaskan Victor Yemo tidak bersalah. Terutama saksi ahli pidana Dr. Amira Paripurna yang menjelaskan bahwa rasisme dan aksi protes anti rasisme dijamin oleh hukum dan undang-undang Indonesia, karena ini bagian dari menyampaikan pendapat di muka umum. Sementara tuntutan referendum dan yel-yel Papua Merdeka adalah ekspresi politik yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari semua fakta persidangan telah terbukti Victor Yemo sedang diskriminasi oleh negara dengan sentimen politik untuk membungkam Victor Yemo sebagai aktivis gerakan. Ini upaya pembungkaman terhadap gerakan dan aktivis gerakan supaya kepentingan Indonesia seperti berlanjutnya otonomi khusus jilid 2, pemekaran 6 provinsi, dan penghancuran sumber daya alam terus terjadi. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Melawan Rasisme (RPMR) menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Kapolri Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua segera bebaskan Victor Yemo tanpa syarat untuk memberikan rasa keadilan terhadap rakyat Papua sebagai korban rasisme. 2. Meminta kepada majelis hakim yang mengadili Victor Yemo sebagai korban rasisme secara bijak memutuskan vonis bebas berdasarkan fakta persidangan. 3. Hentikan kriminalisasi diskriminasi, penegakan hukum, intimidasi, teror, penangkapan, dan pembungkaman terhadap aktivis pro demokrasi dan aktivis HAM di Indonesia di Papua. 4. Segera bebaskan seluruh tahanan politik di Papua. 5. Meminta dengan tegas kepada negara untuk menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia. 6. Kapolres Jayapura segera bebaskan kawan kami Iman Kohoya yang ditangkap pada saat aksi mimbar bebas
di depan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 2023. 7. Segera tarik militer organik dan non-organik dari Papua. 8. Mendesak Dewan HAM PBB paling merah internasional, jurnalis internasional independen masuk ke Papua untuk melakukan investigasi pelanggaran HAM dan meliput realitas kekerasan di Papua. 9. Hentikan semua praktek rasisme di tanah Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama keadilan dan kemanusiaan di tanah Papua. Korlap Nain Wakla Wakorlap Muli Kogoya, penanggung jawab rakyat Papua melawan rasisme, Wene Helungka dan Kenias Payage. Baik, demikian pembacaan sikap kami. Tetapi teman-teman, kami bukan kalah, kami bukan ini, tapi hari ini kami menang, dan kami punya harapan besok akan turun. Rasisme? 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 Baik, terima kasih, waktu kembalikan ke Korlap. Wah.